Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyahudin, Prodi PG PAUD kelas 2B Universitas Khairun. Saya di sini membuat video proyek UTS dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam di bawah bimbingan dosen Pak Fatoni Ahmad, SPDI MPDI, dengan judul Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Selamat menyaksikan. Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Perkembangan hukum Islam mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya sejak kurun waktu yang relatif lama. Dalam potret sejarah penetapan hukum Islam, perkembangan pemikiran hukum Islam dalam relatif empiris dapat diidentifikasi secara sistematis sejak periode Rasulullah SAW hingga era kontemporer saat ini. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali memberikan fatwa-fatwa kepada manusia yang beragama Islam. Nabi Muhammad memberikan fatwa kepada umat muslim yang diterima dari malaikat Jibril. Sejarah perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat kepada para sahabat untuk siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Di kalangan sahabat, Nabi yang paling terkenal di zaman Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq dan banyak yang lainnya. Tapi yang terpilih menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, kemudian Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, dan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda, internalisasi. Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam. Bentuk pengembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari substansi atau peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Selain itu, melalui formalisasi ini, hukum Islam perlu mengkompromikan sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Gerakan untuk menjadikan hukum Islam ada dalam sistem hukum nasional menjadi lebih luas dan masif, sedangkan pada masa Orde Baru dan Orde Lama, perkembangan hukum Islam terhambat karena hubungan antara Islam dan negara cenderung berkonflik. Kemajuan formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Orde Reformasi. Setelah Orde Baru digulingkan, aspirasi formalisasi hukum Islam muncul secara masif karena demokrasi terbuka lebar. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimanfaatkan oleh kelompok Islamis di Indonesia untuk memasukkan hukum Islam sebagai bahan perumusan undang-undang dalam proses legislasi di DPR.